Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Feti Nurinda, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Surabaya. Pada pendidikan kali ini, saya didampingi oleh fasilitator yang hebat yaitu Bapak Andi Kurniawan, serta pengajar praktik Bapak Muhammad Farid Nusawiguna. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berhamba pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan konsep pendidikan yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran yang berhamba pada peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik harus berhamba pada peserta didik. Sehingga pendidik harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik juga harus memahami karakter peserta didik, serta memahami tujuan pengajaran. Hal ini agar terciptanya pendidikan yang sesuai dengan 4 pilar, yaitu terciptanya manusia yang belajar untuk mengetahui, learning to know, manusia yang belajar menerapkan ilmu intelektual dan keterampilan, learning to do, manusia yang berbudi pekerti luhur, learning to be, dan manusia yang dapat hidup bersama dengan manusia yang lain di tengah pluralitas dan heterogenitas, learning to live together. Berikut semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Setelah memahami dan menerapkan ketiga semboyan tersebut, diharapkan pendidik mampu memberikan pendidikan yang berhamba pada peserta didik dengan memberikan kemerdekaan dalam proses belajar, mengajak berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Selain itu, menyesuaikan dengan perkembangan abad ke-21 dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam paradigma baru pembelajaran saat ini, dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kita kenal dengan istilah student center. Bukan lagi berpusat pada pendidik, yaitu teacher center, di mana peserta didik harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar aktif di dalam proses pembelajaran. Berikut ini penerapan pembelajaran student center di SMP Negeri 6 Surabaya dengan memfasilitasi para peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka punyai. Berikut ini pembelajaran di kelas yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Selain itu, ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana para peserta didik menjalankan sesuai dengan tema yang sedang diterapkan. Selain itu, terdapat ekstrakurikuler di SMP Negeri 6 Surabaya seperti karawitan, paskibra,
orkestra, modern dance, robotik, basket, pramuka, tafis, dan lain sebagainya. Berikut ini output kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat peserta didik di dalam kegiatan Putri dan Pangeran Lingkungan Hidup, serta melakukan hubungan kerjasama dengan sekolah yang berada di Korea. Berikut ini salah satu pembiasaan yang ada di sekolah kami, yaitu kegiatan literasi. Para peserta didik terbiasa meluangkan waktu kosongnya untuk menuju perpustakaan mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber informasi. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berhamba pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berhamba pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi di antaranya. Tantangannya yaitu satu, penyesuaian kebutuhan sesuai karakteristik gaya belajar, tingkat pemahaman, bakat, dan minat peserta didik yang beragam. Dua, terbatasnya sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar. Ketiga, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada siswa. Solusinya yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan tiga aspek, yaitu kemauan belajar, minat belajar, dan pemahaman tentang profil belajar Pancasila. Kedua, menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi supaya murid lebih nyaman saat di kelas. Ketiga, pendidik mengikuti berbagai pelatihan atau seminar, workshop, ombel untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berhamba pada peserta didik. Yang keempat, pendidik sebagai pembelajar sejati yang tidak pernah lelah untuk menambah wawasan. Kelima, pendidik tidak boleh bosan memberikan tuntunan atau teladan yang baik terhadap peserta didik. Akhir kata, izinkanlah saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke alun-alun, naik delman menuju kebun. Jadi guru, mari menuntun demi murid menjadi santun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.